Sementara kalau kita berbicara demokrasi, demokrasi itu akan tampak sehat dan tampak waras, tampak sehat ketika di situ terjadi yang namanya dinamika politik yang hidup, tidak hanya satu paslon, tapi ada partai itu memang hidup benar, moral politik dipakai, terjadi banyak calon. Ini semakin menjadi indikator. Apakah yang demikian ini bisa dikatakan bahwa indikator demokrasi itu hidup ditandai dengan banyaknya kontestan, ataukah malah sebaliknya bahwa demokrasi yang benar-benar itu tegak, hidup itu ketika ya sudah tenang, satu paslon, masyarakat dihadapkan pada satu paslon dan sebagainya. Bagaimana Cak Guri? Terima kasih Mas. Ini partai politik kita ini kan wewenangnya luar biasa itu. Disebut di Undang-Undang Dasar 45 itu. Wah, bukan luar biasa. Semua jabatan semua kan lewat partai politik. Partai politik. Mau jadi KPK, Mas, Partai politik. uji kepatutan. Partai Harus KPU. harus mau diundang oleh 6 orang ketua umum partai. Bukan main. Di Undang-Undang Dasar itu, bayangkan. Disebut partai politik. Nomenklaturnya jelas itu. Di konstitusi. Makanya partai politik secara kelembagaan ini harus diperbaiki. Berarti syaratnya amandemen dong kalau begitu, berarti kalau sudah di Oke lah, nanti monggo kalau diskusi lebih lanjut, oke. Terus yang berikutnya, pembenahan kelembagaan itu juga harus diperbaiki keanggotaan. Saya pengalaman KPU, teman-teman Mas Heri harus terus terang aja. Sekarang kalau mau verifikasi administrasi faktual, partai kan cuma data kawul. Bukan kawul maksudnya. Jerami. Ya jelas. Saya ngomong kawul sih. Maksud saya itu nggak fit gitu loh, fixit gitu loh. Bener-bener valid gitu loh. Gitu. Harusnya anggota Asal comot begitu ya, data itu verifikasi. bener-bener anggota. Yang di store itu bener anggota. Kalau ditanya, betul Anda anggota partai Nasdem upahnya? Betul. Anggota aku lah, betul. Enggak. Kadang kita tanya saat itu pengalaman, Pak, jenengan anggota partai Nasdem? Ya. Bukan ya, itu Dimasukkan. Lah repot. Diajak. Lah data itu harusnya keanggotaan itu di undang-undang kan disebut. Daulat anggota itu harusnya jelas, diperjelas. Kalau perlu dibuatkan web lah. Anggota partai Golkar itu ini. Jelas. PDI ini. PKB ini, Iya. gitu ya. Nanti kalau dia seleksi pemimpin, anggota ini dilibatkan. Betul. Ini pun dibuat undang-undang, diperjelas nanti. Teman-teman pemuda Pancasila harus gerak ini, ngedrap ini buat Amandemen Undang-Undang 45. Jadi itu. Ini PR-nya begitu ya. Perbaikan kelembagaan partai politik itu sudah ada naskah baik dari teman KPK itu sebenarnya. Tinggal mendorong teman-teman Pancasila. Gitu. Itu diperbaiki keanggotaan. Jadi anggota itu benar-benar punya daulat. Nanti seleksi di dalam itu berjalan. Jangan sekarang calon mau pilkada ya, utuh loncat. Tahu-tahu ada Punya uang banyak, masuk sini aja. Itu bukan kaderisasi yang berjalan. Apalagi dengan kewenangan Yang DPP yang seperti bisa itu. memperjualbelikan yang diatur. namanya Wewenang DPP apa? DPP apamanya DPD provinsi DPP. apa? Kalau wilayahnya kabupaten ya wewenang kabupaten. kabupaten. Dia yang Mengeluarkan memahami. rekom dan jangan sebagainya. jangan begitu. ditorpedo dari Jakarta. Asal seperti itu. Artinya Undang-undang kalau itu diperjelas. artinya kalau menurut Mas Lutfi yang kayak gini, ini kan sudah menjadi satu sama lah, tidak hanya partai A atau partai B, tidak hanya berlaku untuk PDI, Golkar, kemudian Nasdem, kemudian PKB, kita tidak berlaku itu. Tapi kayaknya semua partai memberlakukan ada semacam kayak gitu ya, bahwa rekem kepala daerah itu kan langsung harus petunjuk wahyu dari yang namanya DPP. Jakarta. Ini kalau kita lihat dari Mas Lutfi kan punya keadaban politik, membincang kekuasaan, merawat kewarasan, dan juga ada yang ini luar biasa ini, Republik salah kelola ini. Ini kalau dilihat dari sistem yang kayak gitu, itu sebenarnya demokrasi kita itu, sehingga kalau sudah mainnya itu dari DPP semuanya sampai kepala daerah misalkan Kediri itu harus ini yang bisa menuruti apa kemauannya ketua DPP. Ini artinya kalau kita berbicara tentang otonomi daerah, sebenarnya demokrasi kita itu bisa dikatakan sudah sehat atau belum, Mas Lutfi ini sebenarnya? Satu, itu demokrasi kita ini disebut dengan demokrasi poliarki. Poliarki ya, Poliarki. poliarki. Yang kedua, partai politik kita ini sentralistik. Yang ini asimetris dengan konsep otonomi daerah. Pemerintah sudah didelegasikan, diotonomisasi. Tetapi untuk mencari pemimpin di daerah,
partai politiknya sentralistik. Nah, Nah ini kan unik gitu ya. unik. Ini beberapa waktu yang lalu saya pernah didatangi oleh pimpinan partai politik di tempat saya. Oke. Kemudian dan salah satu calon wali kota. Singkat cerita ngajak saya begitu kan. Terus saya ajak omong, gimana teknisnya? Ya teknisnya kita ayo ke Jakarta. Terus gimana ini? Ya jadi ongkos harus kita tanggung. Lah, ini unik juga ini pikir saya. Tentu dalam saat ini ya kos politik itu ada. Tapi kalau kemudian ubur-rampene ini semua diserahkan kepada calon, ya akhirnya apa? Transaksional. Nah itulah. Oke. Sekarang biaya pilkada itu kan tidak cukup 50 miliar. Iya. Itu kan. Nah kalau kita pendapatannya cuma taruhlah sebulan, itu cuma 20 juta atau 25 juta lah, kelas eksekutif gitu. Iya. Kan tetap nggak balik. Nggak Hitung balik. mismatch ya, hitung terbalik. Selama 5 tahun menjabat, nggak balik Mas. Iya. Nah ini, jadi memang demokrasi kita ini masih dikelola secara tidak sehat. Nah mungkin nanti saya kirimin buku lanjutannya ini Oke, siap, tentang siap. demokrasi tidak ada nalarnya. Ya. Oh, demokrasi tidak ada nalarnya. Ini buku baru ini. Demokrasi tidak ada nalarnya. Ini apa namanya? Ini merupakan satu hal yang paradoks gitu. Oke. Jadi paradoks, nggak ngerti tapi ikut memutuskan. Ini kan paradoks namanya. Oke. Dan ini bahaya, Mas. Oke. Pancasila. 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 Merdeka. Terima kasih. Oke. Oke.